Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syatrio Guru dari kelas 8B. Hari ini saya akan bercerita sedikit tentang kisah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah tokoh penting dalam sejarah agama Islam. Hingga saat ini, umatnya di seluruh penjuru dunia mengagumi kisah Nabi Muhammad. Beliau adalah suri tauladan bagi umat muslim hingga saat ini dan hari akhir nanti. Nabi Muhammad merupakan nabi penutup, penyempurna ajaran Allah yang telah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Perjalanan Nabi Muhammad tak lepas dari upaya menyeru seluruh umat manusia agar beribadah kepada Allah dan menunjukkan mereka jalan yang lurus dalam urusan dunia maupun akhirat. Seperti nabi-nabi sebelumnya, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dan mukjizat yang luar biasa dari Allah, dan itu adalah kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman bagi umat muslim. Selain wahyu dan mukjizat, kisah Nabi Muhammad yang lain juga tidak kalah menarik untuk disimak, dari kelahiran beliau hingga kisah meninggal kekasih dan utusan mulia Allah SWT ini. Berikut ini kisah Nabi Muhammad yang penuh dengan hikmah dan semoga dapat menjadi contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir pada tahun Gajah, yaitu tahun di mana pasukan Gajah yang dipimpin oleh Abraha Habasyah yang tengah ingin merobohkan Ka'bah. Dengan kebesarannya, Allah menghentikan pasukan tersebut dengan mengirimkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu yang membawa bawahnya. Kisah Nabi Muhammad ini terdapat di Al-Quran surat Al-Fil, yang berarti pasukan gajah. Tahun inilah Nabi Muhammad lahir di Mekah. Ini dibesarkan sebagai anak yatim karena kedua ayah Nabi Muhammad wafat sebelum Rasulullah lahir. Beberapa tahun setelah menghabiskan waktu dengan ibunya, Aminah, Nabi Muhammad dibesarkan oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Sayangnya umur kakeknya pun juga hanya sebentar. Setelah 2 tahun dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Muthalib meninggal pada umur Rasul yang 8 dan Nabi diausa oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib dikenal dengan orang yang dermawan, walaupun hidupnya fakir atau tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Hanya dengan keadaan tersebut, Nabi Muhammad dapat berkembang dan tumbuh dengan pamannya. Nabi Muhammad mendapat wahyu pertama. Wahyu pertama turun di Gua Hiro. Sebelum menjadi seorang Rasul, Nabi Muhammad telah mendapat beberapa karunia istimewa dari Allah, seperti wajahnya yang bersih, segar, dan mengalahkan sinar bulan. Tumbuh suburan daerah tempat Halimah, ibu yang menyusui Nabi. Padahal dagingnya gersang dan kering dan lain sebagainya. Itulah tanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya Nabi yang terakhir yang memiliki kedudukan yang tinggi. Pada saat Rasul ingin menerima wahyu pertamanya, Rasul mendapat sebuah mimpi malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun menyendiri di Gua Hiro, tempatnya di sebelah atas Jabal Nur. Disitulah Rasul diperlihatkan bahwa mimpinya adalah benar. Malaikat Jibril pun datang kepada Rasul dan turunlah wahyu yang pertama yang ia bawakan dari Allah SWT dalam surat Al-Alaq, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak. Quran surat Al-Alaq ayat 1-4. Walaupun Nabi merasa ketakutan, disitulah kisah Nabi Muhammad sebagai Rasul dimulai. Disitulah datangnya Nabi yang terakhir yang akan membawa kedamaian untuk seluruh umat. Berdakwah secara rahasia. Nabi Muhammad dakwanya dakwah sembunyi-sembunyi setelah turun wahyu pertama. Setelah mendapatkan wahyu yang pertama, Nabi kemudian melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Adapun orang-orang yang menjadi pengikut pertamanya adalah Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Zaid bin Haritsah, Ummu Aiman, Ali bin Abi Thalib, dan Bilal bin Rabah. Allah memerintahkan dakwah secara terang-terangan. Turun surat Al-Hijr ayat 94. Nabi mulai dakwah. Setelah beberapa tahun melakukan dakwah secara diam-diam, turunlah perintah Allah dalam surat Al-Hijr ayat 94 dan memerintahkan Nabi
secara terang-terangan. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Peristiwa Isra Miraj. Isra Miraj dan perintah Allah sholat 5 waktu. Pada tahun ke-11 era Nabi Muhammad, terjadi peristiwa yang menyedihkan. Tahun ini sering disebut dengan tahun kesedihan karena pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah wafat pada tahun tersebut. Setelah peristiwa tersebut, Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasul dalam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra, yang dimana setelah itu Rasulullah melakukan perjalanan kembali dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 yang disebut sebagai Mi'raj. Disitulah Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang wajib dikerjakan seluruh Islam. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu sahabat tersik lebih dalam kisah Nabi Muhammad. Balik peristiwa Isra Mi'raj menjadi wafatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad wafat pada usia 63 tahun. Pada saat sahabat Abu Bakar yang sedang tidak di Madinah, terjadi sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan, di mana Nabi Muhammad wafat. Pada saat Abu Bakar diberitahu, dia segera datang ke rumah Aisyah. Beliau mengucapkan, "Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup, tidak akan mati." Kemudian beliau firman Allah yang artinya, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Quran Surat Az-Zumar ayat 30. Itulah ringkasan cerita Nabi Muhammad yang seharusnya terutama kita sebagai umat muslim. Semoga dengan mengetahui Rasulullah ini kita dapat belajar lagi dan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.